bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, syukur ki maraja lauri sisi raja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipa moto'mo bi poler yamatiatta kita masih dibangunkan dari kematian yang kita alami beberapa jam yang lalu. Karena sesungguhnya tidur itu adalah mati, kata ulama kita. Pak pada sisang itu tomatin roh, dia tidak merasakan apa-apa ketika tidur, maka itu disebut dengan mati. Engkau tomatin roh, meterui matin roh, terus meninggal. Tapi alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan subuh ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang bersama-sama melaksanakan perintah Allah, tentunya menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita pahala yang luar biasa, yang mampu bangun dari tidurnya melangkahkan kaki datang ke masjid ini. Maka dari itu Nabi ta man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ifajau kale tak lauri masigi ya rotakatai. Kita mau menambah ilmu pengetahuan kita mau mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, tarikan ilal jannah. Ipa malumui lalatta tama syurga famasina fallahu Subhanahu wa taala. Maka dari itu penderita tak Bapak Ibu, ya kalau kirim masigi tentu maring kali ngacara ama usahakan mohon maaf sapa ki onrot kaminar riolo, cari tempat yang paling depan. Magi Bapak Ibu, apa watunna tunapaturungi malaika baraka kaminar riolo jolo nakena. Baraka pertama dengan berkat terakhir itu beda Bapak Ibu, sangat berbeda. Jadi usahakan nih megai jamaah kulau di masigi si sorong, ya si sorong ikut riolo. Padahal andaikan kita tahu bahwasanya berkah yang paling depan itu lebih daripada kemudian berlomba-lomba menempati posisi yang paling depan. Nah, yang makoko jamaah kala maring kali ngacara ama megai misapa on rosandre. Ya tapayar misapa on rosandre Pak Bu, Ibu, maka dari itu pandita tak ni gini gilau maring kali ngacara menatap payar nasapa on rosandre to mapunco umur ya tu. Age Bapak Ibu apa ke angkat tu cek de sandre si berarti to cauk netu. Watongan aku cauk ni cawe-cawe ni tu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji surah rilebo nalino ada beberapa misi yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara Nabi tak patu agama Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadikan masjid itu sebagai tempat pelayanan sosial. Saya ulangi, ya Nabi tak patu agama Allah Subhanahu wa taala na pancaji masigi tempat pelayanan sosial. Jadi masjid itu tempatnya kita belajar. Masjid itu tempat anak-anak generasi kita menimba ilmu. Masjid itu tempatnya anak-anak kita meniru kebiasaan-kebiasaan kita beribadah kepada Allah. Jadi sitongan napa? Dia itu nawak dilarang ya anak lauri masigi. Pak Mega makoko masigi Bapak Ibu nasuro anak masuk ke masigi.
Ya, de mari gaga anak ko angkari masigi pura nila pura ajak maruka na tetap mau lari-lari itu memang karena anak-anak. Ya misalnya kota matua si lelu-lelu rimasigi. Ya misalnya kota matua si laga-laga ko masigi. Ko anak-anak si laga-laga ko masigi memang karena anak-anak mopi. Ya, yang salah kalau orang tua berkelahi di masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, masjid kita jadikan tempat kita merenung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada mana kita ini tidak ada yang dinilai oleh Allah masuk ke masjid karena pangkat dan jabatannya. Pada mana sujud masompa dari Allah Subhanahu wa taala. To matanre jabatanna to megai waramparanna semua sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betuangan na aga Bapak Ibu, pangkat, jabatan, harta yang kita miliki jangan kita jadikan kebanggaan untuk menyombongkan diri di hadapan sesama manusia. Nah mega to maku ke Bapak Ibu napa mencaji ketua RT RW casisa na melok gili-gili are kolalo yolo bolata. Tapi tidak ada di sini. Insyaallah tidak ada di sini. RT RW-nya di sini makanjak mana? Oh di Cepagalung banyak. Allahu Akbar. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita di masjid menundukkan diri kepada Allah. Pada sisa tu Nabi tak napitaki contoh Bapak Ibu, Nabi tak ipatan reja darajat Nabi, tapi Nabi tidak pernah membanggakan dirinya di hadapan sesama manusia. Dia nangka napitangi sifat matampo, tidak pernah dia memperlihatkan sifat sombong kepada sesamanya manusia, karena memang apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Nanti pun akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah katakan di dalam Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah nilai dari kita ini yang paling baik amalnya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak hartanya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Niki matunga-tunga beribadah lauri Allah Subhanahu wa taala. Mega to makuku Bapak Ibu si salah-salah gara-gara warampara. Mega to makuku si salah-salah gara-gara pangkat dan jabatan. Inilah yang banyak merusak kita hari ini Bapak Ibu. Terus menerus kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain gara-gara pangkat dan jabatan. Mohon maaf, tak dampak kamaraja. Coba lihat sekarang Pak di TV-TV. Setiap hari kita melihat orang-orang pintar kita, profesor-profesor kita, doktor-doktor kita bertengkar tidak punya etika di TV. Itan gara-gara ijazah palsu miro. Setiap hari ribut. Ya, tidak lagi mementingkan yang namanya akhlak. Saling ejek mengejek, saling jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, purana paringan rangi kifong Allah Subhanahu wa taala, ajak muharai angka barakah turun di kampungmu. Jangan engkau harap ada berkah turun di masjid ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ko melok ki paturungan barakah di kampota, melok ki paturungan barakah di masjid kita, hidup rukun damai dan tentram di dalamnya, beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih aku ke Bapak Ibu, maaf. Angka ni si puluh-puluh rilalan nasi di kampung. Angka ni si puluh-puluh rilalan dalam masjid tapi angka mopi si salah-salah pada tak rupa tahu. Mohon maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat ada seorang guru yang mengadakan pengajian seperti ini. Ya, majelis maka Bapak Ibu, tapi selesai naik majelis biasanya kebiasaan guru ini langsung maka lima nama baca doa. Tapi pernah suatu saat mitala dan pernah baca doa penutup majelis. Ya, lama sekali baru dia baca itu doa penutup majelis Bapak Ibu. Gangkanna Bapak Ibu, angka dua santrinya masuk, ada dua santrinya keluar dari majelis itu, baru dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah salah satu santrinya,
Kenapa lambat dibaca doa wahai guru? Maka dari guru Bapak Ibu, lambat dibaca ini doa karena di dalam tadi ini majelis ada dua orang yang saling baku bombe. Ya, angka mopa si bombe di lalan nero majelis senangnya. Batongan naga Bapak Ibu, pura de itu napa turun ifong Allah Subhanahu wa taala barakah di antara kita ini tidak akan diturunkan keberkahan oleh Allah. Narekuang kaki si salah-salah pada tak rupa tawe. Nauzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah saatnya kita mengintrospeksi diri. Kita berada di masjid, sipaka masing-masing ki, sipaka lebih ki. Jangan kita saling ejek mengejek. Ya Pak Mega maka masih Bapak Ibu mohon maaf si salah-salah panitia si bawa pegawai syara'i. Mega maka masih si salah-salah orang yang berimpak dengan jamaah. Banyak Bapak Ibu. Iya. Gara-gara persoalan perbedaan pendapat. Padahal perbedaan Bapak Ibu rahmat. Allah menjadikan kita ini berbeda supaya kita saling mengenal satu sama lain, bukan saling mengejek, bukan saling memfitnah, bukan saling menjatuhkan. Allah inginkan kita saling mengenali satu sama lain di antara kita melalui perbedaan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjadikan masjid itu tempat pelayanan sosial sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh jamaah. Angka mana ngiri masih ya, jadi kuang ketomati Bapak Ibu seharusnya masjid itu menyediakan fasilitas seperti kain kafan, menyediakan fasilitas seperti ambulans. Harus hitungan nama sigi Bapak Ibu karena memang tempat pelayanan sosial. Nah maka ke masigi Masya Allah beda-beda tipis dengan rumah sakit. Banyak masjid yang seperti itu, banyak sekali larangannya. Ya, cede larang matindro ke masigi, cede larang manu ke masigi. Waktu nana bangun ke masigi, Masya Allah dia meminta sumbangan di jalanan, dia meminta sumbangan ke masyarakat. Tapi sesanna jaji masigi na pella ipin na goncing pella na masigi. Betul tidak ini Pak? Banyak masjid yang begitu sekarang. Ustaz manu matu lenyek celengange nalek nan ro pangai. Rezekinya itu Pak. Nah ini mana pengurus masjid? Bagaimana caranya supaya tidak nacuri orang itu celengange? Ambil memang kalau sudah sholat isya aja taruh ke masjid. Betul tidak ini Pak? Iya. Jangan kita tutup masjid. Iya, karena masjid itu yang tempatnya kita ini Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada semuanya. Waktu nebang masjid la ilaha illallah gora-gora kulalangi. Milau sumbangan, pakai toa dan sebagainya. Jadi masih kena goncing pelakna. Ya, ini etika kita kepada sesama. Tak bayangkan Bapak Ibu, Nabi tak lagi wattunna tu mobi Bapak Ibu, Nabi menerima orang kafir di masjid. Ya, bayangkan itu. Nah terima tu kafir eri masih Nabi membiarkan anak-anak Muhammad sementara sampai angka anak teme, dia nama cai Nabi tak. Ya, dia nama cai Nabi tak. Karena memang tempatnya Bapak Ibu masjid itu kita memberikan pemahaman yang baik kepada kita sesama kita ini Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awek tak dampang Kak Maraja. Saya barusan ceramah di sini Bapak Ibu, biasanya siagan apa aja? Ye? Jam 8. Oh iya natu maka akan nangis 5 menit jadi. Oh 25 menit wasang 5 menit. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Abu Zar dengan Abdurrahman bin Jabal pernah mendapatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pesan Nabi tak Bapak Ibu. Aga nasan Nabi tak yang pertama dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, apapun kondisi keadaan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagaimanapun posisi kita Bapak Ibu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, dengan menjauhi segala larangannya. Ini sudah menjadi penekanan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Kita ditekankan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, takut pada larangannya dan menjauhi segala larangannya, takut pada apa yang menjadi murkahnya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Dan Allah berjanji kepada kita yang senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi petunjuk hidup kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Nariku Quran menjadi petunjuk hidup kita Bapak Ibu, insyaallah salama nitu lino lolong akhirae. Kemudian yang kedua, Nabi berpesan kepada kita bahwasanya setiap engkau sudah melakukan kesalahan, iringi kesalahan itu dengan berbuat baik. Betungan aga Bapak Ibu, tak ada satupun di antara kita ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Ya, tak ada satupun di antara kita ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Tudah-tudah itu cerita Bapak Ibu, kadangkala dia sadari emak gosip siki, dia sadari cerita jak sisi bawata. Ya, dan satu hari ini mulai bangunnya kita sampai tidurnya lagi kita nanti bisa yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang terlepas dari perbuatan dosa. Itulah kata Nabi, setiap kita sudah melakukan kesalahan, iringi dengan berbuat baik, batongan nak tubakan nyero dosai. Ya, minta ampunkan dosa-dosa kita. Dan Bapak Ibu hadirin, luar biasanya kita ini Islam, ulama kita menganjurkan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tubakan nyero salamu riwatu magharibi. Ya. Kadang-kala kita dengar itu ada orang tinggal di masjid, masam paja sunnah al-awwabin, ya, salat sunnah al-awwabin di waktu maghrib isya 6 rakaat 3 kali salam. Kenapa sangat dianjurkan minta ampun di waktu itu Bapak Ibu? Min lau toba riwayat Tirmidzi. Ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Adam, ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga. Min lau toba lau rifallahu subhanahu wa ta'ala ya mana itarima toba na riwayat maghribi. Nah itu ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 40 tahun di waktu maghrib. Makanya sebagian besar ulama mengatakan minta ampunlah melalui salat sunnah al-awabin, toba'ta riwayat maghribi itu dengan salat sunnah al-awabin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga pesan Nabi, pergaulilah sesamamu manusia dengan akhlak yang mulia. Ini pesan Nabi tahu, pergauli dengan akhlak yang mulia. Jangan engkau pergauli sesamamu dengan kekayaannya, pangkatnya. Apa mega tamaku ke Bapak Ibu, ya pada meluk si bawaki kepada tak tuang kau tona. Ya pa meluk si bawaki kepada angka bolana malopo engkau ramparanna. Ya pa na meluk si bawaki kepada tak to sogi. Gilira to kasiasi kasih Masya Allah. Ya pa na sangi tahu si bawana kepada to sogi. Koto kasiasi demi naita tawi, mohon maaf naita taimi. Ini yang banyak terjadi sekarang Bapak Ibu. Ya, padahal Nabi mengatakan pergauli sesamamu dengan akhlak yang mulia. Manusia ini kata Nabi bukan manusia yang Islam saja, tapi karena kata Nabi SAW semua manusia pergauli dengan akhlak mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Betul kita tidak lahir dari rahim yang sama, tapi Allah tetap mempersaudarakan kita. Saya dengan Bapak Ibu sekalian tidak lahir dari rahim yang sama, tapi kata Allah kita bersaudara. Kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama dilahirkan sebagai orang muslim. Kalaulah bukan orang muslim, tetap kita mempergauli sesama kita manusia dengan baik. Karena kita sama-sama tinggal di negara kesatuan bangsa Republik Indonesia. Kalaupun kita tidak tinggal di negara yang sama dan bukan sesama Islam, Allah mengatakan kita tetap bersaudara. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kita mesti dimuliakan satu sama lain. Bukan berarti nanti orang Bugis pi baru ki pakai lebih. Tapi to Jawa, itu Patai, itu Tator dan sebagainya, tetap kita muliakan sebagai sesama manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Nolika pemalam pelak dan ni palak tu kaki. Alhamdulillah megato na wi tata selek na utuk na menre. Jadi lo rasa cau mana ni apalagi yang ketua na melampu aja na. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amo maponco tu Bapak Ibu ku barakah moy tama mana moy dek gunana colok-colok ni pusat nostase mak busa-busa timunna maka lampe ceramah ternyata tidak ada yang masuk. Lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk setengah. Tongang? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu minasyaitonir rajim.